Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa manajemen sumber daya manusia semester 6. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Ya, saya harap semoga semuanya sehat, semuanya selalu diberi sehat jasmani dan juga sehat rohani, sehingga dapat mengikuti perkuliahan daring atau online hingga akhir semester genap ini. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan proses seleksi dan penempatan. Nah, pada bab ini fokus pada memilih dan penempatan calon karyawan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi seleksi itu adalah usaha pertama ini yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan tersebut. Jadi tujuan dilakukan seleksi itu adalah agar dapat menempatkan calon karyawan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dimiliki dengan persyaratan pekerjaan. Nah, hubungan seleksi dan penempatan dengan variabel manajemen sumber daya manusia. Jadi seleksi dan penempatan ini merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi. Nah, keberhasilan dalam melakukan kegiatan ini ditentukan oleh 3 faktor penting, yaitu analisis pekerjaan, penarikan karyawan, kemudian perencanaan. Jadi melaksanakan kegiatan seleksi dan penempatan yang baik ini berpengaruh, pengaruhnya adalah pada tingginya kinerja karyawan dan rendahnya tingkat turnover karyawan atau tingkat pengunduran diri dan absensi karyawan atau ketidakhadiran karyawan. Oke. Nah, ketergantungan kegiatan manajemen personalia pada proses seleksi. Nah, jadi seperti tadi sebelumnya itu ada proses seleksi itu dipengaruhi oleh terlebih dahulu analisis jabatan, kemudian rencana sumber daya manusia, kemudian perencanaan karyawan. Nah, setelah proses seleksi, maka selanjutnya adalah orientasi, latihan, pengembangan perencanaan karir atau pengembangan karir karyawan, evaluasi prestasi, pemberian kompensasi, kemudian perjanjian kolektif, pengawasan, dan juga personalia. Nah, adapun tantangan-tantangan proses seleksi. Jadi ada 3 macam tantangan. Yang pertama adalah tantangan supply atau supply. Nah, keterbatasan supply ini menyebabkan organisasi tidak leluasa memilih calon karyawan terbaik. Nah, keterbatasan supply dapat diukur dengan rasio atau baca rasio seleksi. Jadi rumusnya adalah rasio seleksi sama dengan jumlah pelamar yang diterima dibagi jumlah total pelamar. Misalkan 1:2, itu artinya bahwa
jumlah pelamar yang diterima 1, jumlah total pelamar 2, jadi kurang bagus. Kemudian yang kedua adalah tantangan etis. Nah, istilah sistem keluarga atau family system dalam proses seleksi atau penerimaan karyawan, tantangan bagi manajer personalia maupun para manajer organisasi lainnya dalam pengadaan sumber daya manusia. Keputusan-keputusan seleksi sangat dipengaruhi oleh etika mereka. Ini sudah bukan rahasia umum tentunya ya. Dulu ketika saya bekerja di perusahaan, itu juga teman saya satu perusahaan itu ada yang kemudian mendaftar atau melamar itu dengan memberikan sekian ke manajer, sehingga nanti manajer akan meminta bagian dari gajinya itu. Nah, itu sebuah tantangan yang kurang etis. Jadi kejujuran dari seorang manajer ataupun yang membawa itu juga sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah tantangan organisasi. Jadi secara alamiah organisasi menghadapi keterbatasan seperti anggaran atau sumber daya lainnya yang mungkin akan membatasi proses seleksi. Nah, biasanya kalau perusahaan kecil itu akan mempertimbangkan terkait dengan proses seleksi. Kalau perusahaan besar ini tidak ada masalah karena anggarannya cukup besar. Kemudian seleksi calon karyawan. Nah, kita bahas definisi dari seleksi. Apa itu seleksi? Ini menurut Wilson Bangun, seleksi adalah proses memilih calon karyawan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Menurut Hasibuan 2002 halaman 37, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Yang ketiga, kegiatan seleksi dilakukan untuk mengurangi sebagian jumlah pelamar sehingga diperoleh calon karyawan yang terbaik. Jadi tanpa karyawan yang berkualitas, sulit bagi perusahaan untuk mencapai keberhasilan. Jadi karyawan yang qualified atau karyawan yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan di perusahaan tersebut ini sangat penting sekali. Jadi proses seleksi ini juga akan menentukan kinerja turnover karyawan ataupun tingkat absensi atau ketidakhadiran. Nah, tujuan pelaksanaan seleksi. Tujuan pelaksanaan seleksi setiap perusahaan umumnya sama, yaitu untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, ini menurut Hasibuan seleksi 2002 halaman 29, seleksi karyawan bertujuan untuk mendapatkan hal-hal berikut. Jadi tujuannya adalah yang pertama, mendapatkan karyawan yang qualified dan potensial. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang jujur dan berdisiplin. Yang ketiga, mendapatkan karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat. Yang keempat, mendapatkan karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja. Yang kelima, karyawan yang memenuhi persyaratan undang-undang perburuan. Yang keenam, mendapatkan karyawan yang dapat bekerjasama secara vertikal maupun horizontal. Yang ketujuh, mendapat karyawan yang dinamis dan kreatif. Yang delapan, karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya. 9, karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi. Yang 10, karyawan
mengurangi tingkat, jadi tujuannya mendapat atau mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Ke-11, karyawan yang mudah dikembangkan pada masa depan. Ke-12, karyawan yang dapat bekerja sama secara mandiri. Nah, kualifikasi yang menjadi dasar seleksi. Yang pertama adalah keahlian. Nah, jadi dasar keahlian ini merupakan salah satu indikator untuk menjadi acuan dalam seleksi. Jadi keahlian ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu technical skill, kemudian yang kedua adalah human skill, dan conceptual skill. Nah, technical skill itu apa sih? Jadi technical skill adalah keahlian yang harus dimiliki oleh karyawan pelaksana. Sedangkan human skill itu apa? Human skill adalah yang harus dimiliki oleh pimpinan menengah. Sedangkan conceptual skill itu apa? Jadi skill yang dimiliki oleh puncak manajemen. Kemudian yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman ini juga cukup penting diperhatikan dalam proses seleksi. Jadi perusahaan akan lebih cenderung untuk mencari karyawan atau pegawai yang berpengalaman dibandingkan dengan yang belum berpengalaman. Jadi yang diutamakan adalah karyawan yang berpengalaman, karena tidak perlu mengajari lagi karena sudah mempunyai keahlian pada perusahaan sebelumnya atau memiliki skill yang dibutuhkan oleh perusahaan yang merekrut perusahaan kita. Kemudian yang ketiga adalah umur mendapatkan perhatian khusus dalam proses seleksi. Kenapa? Nah, karena umur ini mempengaruhi kondisi fisik dan mental tenaga kerja atau karyawan dan kemampuan serta bertanggung jawab. Kemudian jenis kelamin. Jadi jenis kelamin ini juga menjadi pertimbangan khusus dalam proses seleksi, terutama untuk pekerjaan tertentu. Kemudian jam kerja atau waktu kerja dan peraturan pemerintah. Kemudian yang kelima adalah pendidikan pelatihan. Jadi yang dialami oleh pelamar ini akan menentukan hasil seleksi. Jadi pendidikan ini meliputi pendidikan formal dan juga pendidikan non formal. Kemudian berikutnya adalah keadaan fisik. Jadi keadaan fisik ini seorang pelamar ini akan menentukan hasil seleksi. Jadi perusahaan ini biasanya mengutamakan tenaga yang sehat jasmani dan rohani dengan postur tubuh yang cukup baik. Kemudian keadaan fisik sudah, kemudian bakat. Nah, bakat yaitu pembawaan yang mudah untuk dikembangkan, jadi cepat menangkap dan mengerti. Nah, ada yang ketinggalan nih sebenarnya di sini. Ada yang tampang. Jadi tampang itu juga sebagai keseluruhan penampilan dan kerapian seorang yang tampak dari luar. Jadi pada umumnya tampang merupakan kualifikasi tambahan, tetapi amat penting untuk mempertimbangkan dalam proses seleksi. Kemudian temperamen, yaitu pembawaan seorang yang tidak dapat dipengaruhi oleh pendidikan dan lingkungan dan berhubungan langsung dengan emosi. Jika pelamar tersebut temperamen ya, jadi
merupakan atau memiliki sifat yang punya sumber faktor jasmani, kemudian seperti periang, tenang, bersemangat, pemarah, pemurah, pesimis, bersuara keras, pendiam, dan lain-lain. Kemudian karakter, yang terakhir karakter. Nah, karakter seseorang bisa diubah melalui pendidikan dan lingkungan. Dengan demikian, dalam proses seleksi karakter sangat penting dipertimbangkan untuk memperoleh calon karyawan yang berkualifikasi tinggi. Kemudian kriteria sebagai dasar dalam pengadaan seleksi. Yang pertama adalah seleksi berpedoman pada analisis jabatan. Jadi dalam analisis jabatan dan spesifikasi jabatan yang merupakan hasil dari analisis jabatan tercantum rincian dan tugas tanggung jawab serta kriteria yang harus dipenuhi oleh pelamar. Kemudian yang kedua adalah seleksi harus efektif dan efisien. Jadi proses seleksi harus dilaksanakan tepat sesuai dengan alokasi dana, waktu, dan rencana yang telah ditetapkan. Dikatakan efektif jika pelaksanaan seleksi memerlukan biaya yang sesuai dengan anggaran yang tersedia, tapi dapat ditanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah seleksi berpedoman pada perencanaan sumber daya manusia. Nah, dalam perencanaan sumber daya atau kebutuhan jumlah sumber daya manusia tentang berapa jumlah SDM yang diperlukan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Kemudian yang keempat, seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan seleksi. Ini harus memperhatikan peraturan. Jadi misal ketentuan dalam melarang untuk mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur atau tenaga kerja anak-anak. Ini harus diperhatikan juga ketika menyeleksi. Jadi karyawan atau calon yang di bawah umur ini tentunya tidak lolos dalam seleksi karena nanti akan bertentangan dengan peraturan pemerintah. Nah, kemudian yang terakhir, seleksi harus dilaksanakan objektif dan jujur. Nah, objektivitas dan kejujuran pelaksanaan seleksi menjadi tumpuan harapan bagi para pelamar karena dengan cara demikian kepuasan dan keberhasilan dalam seleksi ini akan dirasakan dengan penuh kebanggaan. Nah, ada dua cara dalam seleksi. Yang pertama adalah non ilmiah dan kedua metode ilmiah. Kita breakdown yang pertama yaitu non ilmiah. Nah, non ilmiah ini seleksi dengan cara atau seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan pada kriteria standar atau kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan pada perkiraan dan pengalaman saja. Jadi dalam hal ini tidak berpedoman pada uraian pekerjaan atau job spesifikasi dari jabatan yang akan diisi tersebut. Nah, contohnya yang non ilmiah ini adalah surat lamaran bermateri atau tidak, ijazah sekolah dan daftar nilainya, kemudian surat keterangan
pekerjaan dan pengalaman atau kurikulum vitae, kemudian referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, kemudian wawancara langsung dari pelamar yang bersangkutan, kemudian penampilan dan keadaan fisik pelamar, kemudian ketentuan dan pelamar yang bersangkutan, kemudian tulisan pelamar. Tulisan ini kalau orang psikologi ini dapat mengartikan tulisan tersebut. Nah, kemudian yang kedua ini metode ilmiah. Jadi seleksi dengan metode ilmiah ini yang didasarkan pada job spesifikasi. Jadi berkebalikan dari yang non ilmiah tadi. Nah, didasarkan pada job spesifikasi dan juga kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi serta pedoman pada kriteria standar tertentu. Nah, dalam metode ilmiah ini hendaknya dilaksanakan dengan berbagai cara. Cara pertama adalah metode kerja yang dijelaskan secara sistematis atau terstruktur atau detail. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada prestasi kerja. Oke, berikutnya langkah-langkah seleksi karyawan. Ini menurut Wilson Bangun 2012 mengatakan bahwa langkah-langkah seleksi ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah menerima lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua wawancara pendahuluan. Kemudian yang ketiga tes psikologi. Yang keempat pemeriksaan referensi. Yang kelima wawancara seleksi. Yang keenam persetujuan atasan langsung. Yang ketujuh pemeriksaan kesehatan. Yang terakhir induksi atau orientasi. Nah, yang pertama adalah tahap pertama seleksi karyawan. Nah, seleksi karyawan ini menerima surat lamaran dari pelamar. Jadi menerima surat lamaran dari pelamar yang dikumpulkan, kemudian dilihat kelengkapannya berdasarkan dengan jumlah lamaran yang diterima. Nah, bagian sumber daya manusia atau SDM menerima lamaran pekerjaan melalui berbagai cara. Biasanya lamaran melalui surat atau fax yang dikirim langsung oleh pelamar. Tetapi pada zaman sekarang atau saat ini biasanya pelamar itu diminta untuk mengisi Google Form atau disuruh mengirim via email ya. Kemudian wawancara pendahuluan. Nah, lamaran yang memenuhi syarat, pelamar akan dipanggil untuk mengikuti wawancara pendahuluan. Nah, wawancara pada tahap ini biasanya dilakukan dalam waktu yang singkat. Sasarannya adalah untuk mengetahui kesungguhan pelamar pekerja pada perusahaan yang dilamar. Jadi pertanyaan yang diajukan sangat sederhana. Jadi saya ulangi lagi. Jadi pertanyaan yang diajukan ini sangat sederhana. Namun demikian, sebagian pelamar akan tersisih pada tahap ini.
karena tahap ini akan dinilai penampilan, kemudian cara komunikasi. Jadi beberapa hal yang ditanyakan pada wawancara pendahuluan. Jadi pada tahap ini itu ada wawancara pendahuluan ini. Yang pertama adalah terkait dengan motivasi pelamar, kemudian gaji yang diinginkan, kemudian pekerjaan yang diinginkan, serta pengalaman dan prestasi kerja yang pernah diraih pada organisasi lain. Berikutnya adalah berikutnya tes psikologi. Nah, berikutnya adalah tes psikologi. Jadi sebagian besar perusahaan, baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, ini melaksanakan tes psikologi dan dalam proses seleksi. Namun ada sebagian perusahaan kecil ini yang tidak melakukan tes psikologi karena keberatan akan membayar jasa psikotes tersebut. Kemudian pemeriksaan referensi. Nah, pemeriksaan referensi. Nah, setelah pelaksanaan tes psikologi, langkah selanjutnya yang perlu dilaksanakan adalah pemeriksaan referensi atau surat keterangan. Jadi tujuan dari pemeriksaan referensi ini. Jadi yang pertama adalah akan mengetahui informasi tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dimiliki oleh calon karyawan. Banyak hal lain yang dapat diperoleh dengan memeriksa referensi pelamar, seperti karir, prestasi kerja, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah wawancara seleksi. Jadi wawancara ini merupakan seleksi yang penting dilakukan dalam memperoleh informasi tentang kepribadian dan kemampuan para pelamar. Tidak jarang dapat ketidakcocokan informasi yang disampaikan pelamar pada formulir lamaran. Jadi oleh karena itu langkah ini merupakan suatu kesempatan bagi perusahaan untuk mengukur kemampuan calon karyawan secara langsung di sini. Wawancara ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak diajukan pada langkah seleksi sebelumnya. Kemudian persetujuan atasan langsung. Nah, setelah mengikuti proses-proses atau langkah-langkah seleksi sebelumnya, maka proses berikutnya adalah persetujuan atasan langsung atau supervisor. Jadi para supervisor ini bertemu langsung dengan pelamar, karena mereka lah nanti yang selalu berhubungan dan melaksanakan pekerjaan di perusahaan tersebut. Nah, tindakan ini dilakukan agar dapat keserasian hubungan antara para pekerja dengan supervisor. Kemudian tes atau pemeriksaan kesehatan. Jadi perusahaan pada umumnya membutuhkan calon karyawan yang sehat jasmani dan rohani untuk dipekerjakan pada bidang pekerjaan tertentu. Jadi dengan alasan ini perusahaan akan melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani untuk calon karyawan. Nah, tujuan dari tes kesehatan ini apa? Jadi tujuannya adalah untuk menghindari tuntutan biaya kesehatan bila calon karyawan dipekerjakan. Jadi kalau karyawan yang kurang sehat, otomatis perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan karyawan tersebut. Nah, yang terakhir adalah induksi atau orientasi. Nah, setelah melakukan langkah-langkah atau serangkaian kegiatan seleksi terdahulu, maka sampailah saat
calon karyawan mengikuti langkah-langkah induksi atau orientasi. Karyawan ini akan diperkenalkan dengan pekerjaan dan lingkungan perusahaan. Mungkin saja calon karyawan ini diberikan berbagai masalah perusahaan untuk dipecahkan. Jadi banyak calon karyawan ini yang tidak mampu mengerjakan sehingga sedikit yang mengundurkan diri setelah mengikuti tahap ini. Kemudian pengorganisasian seleksi karyawan. Kegiatan seleksi dan penempatan calon karyawan dapat dilaksanakan secara terdesentralisasi dan sentralisasi. Seleksi dan penempatan dapat dilaksanakan oleh setiap unit atau kantor cabang perusahaan. Jadi kegiatan ini dilaksanakan terdesentralisasi. Nah, kendala-kendala dalam proses seleksi. Yang pertama adalah tolak ukur. Nah, kendala tolak ukur ini kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang akan digunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Misalnya mengukur kejujuran karyawan atau calon karyawan, kesetiaan, prakarsa, dan lain-lain. Kemudian kendala yang kedua adalah penyeleksi. Nah, kendala penyeleksi adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar qualified, jujur dan objektif penilaiannya. Penyeleksi yang memberikan nilai atas pertimbangan perannya, bukan atas fisis pikirannya. Kemudian yang ketiga adalah kendala ketiga, pelamar. Nah, kendala pelamar jadi adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Biasanya calon karyawan ini selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik-baik saja tentang dirinya, sedangkan hal-hal yang kurang baik ini cenderung disembunyikan atau tidak diungkapkan. Kemudian penempatan karyawan. Nah, menurut Hasibuan 2002 tahun 2002 halaman 63. Jadi penempatan karyawan adalah tindak lanjut dari proses seleksi. Jadi penempatan karyawan adalah proses mendapatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya. Menurut Jackson 2010 halaman 276, penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang dipegangnya berdasarkan pada kebutuhan dan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kepribadian karyawan tersebut. Nah, mungkin pada pertemuan ini saya ucapkan di sini semangat untuk teman-teman semua mahasiswa prodi manajemen, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial. Mahasiswa harus strong, mahasiswa harus bersemangat supaya nanti kita semuanya sukses. Sukses untuk kita semua. Saya akhiri billahi fi sabilil haq. Fastaghfirul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.